Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mata kuliah analisa proses bisnis, yang mana dalam pekan ini memasuki pertemuan ke-11. Adapun dalam pertemuan ini saya akan membahas mengenai manfaat dan peranan ICT untuk mendukung proses bisnis yang ada di dalam perusahaan. Pada awal perkembangan sejarah peradaban manusia, manusia bertukar informasi dan teknologi. Jadi di dalam perkembangan sejarah peradaban manusia ini, informasi yang disampaikan oleh orang lain memungkinkan seseorang harus memahami apa yang disampaikan oleh orang lain tersebut. Kemudian ada juga titik lemah dari informasi yang disampaikan oleh manusia tersebut, yaitu melalui ucapan, dan selalu disampaikan bisa juga dalam informasinya berubah-berubah di dalam menyampaikan dari satu mulut ke mulut yang lain. Kemudian di dalam perkembangan teknologi banyak sekali pengaruh perubahan globalisasi untuk sekarang ini yang begitu pesat perubahannya, ya, yang diiringi dengan perkembangan sistem informasi yang berbasis dengan teknologi. Nah, adapun teknologi informasi tersebut merupakan salah satu tiang penopang keberhasilan di dalam era globalisasi. Menurut si Mulyadi, karangan Mulyadi pada tahun 1999. Kemudian ada juga kemunculan teknologi mainframe, ya, yang mana membawa dampak perubahan pada proses pengolahan data, yaitu dari proses manual ke proses batch processing, ya. Nah, di sini dukungan komputer itu sendiri, ya, melalui batch processing ini semakin baik memasuki awal tahun 1970. Sehingga proses pengolahan data bergerak menjadi sistem online data processing, ya. Nah, menurut si Wreden, ya, penggunaan teknologi tersebut yang ada di dalam perusahaan akan mendukung beberapa kegiatan yang ada di dalam perusahaan, yaitu pertama, meningkatkan produktivitas, kemudian yang kedua, mengurangi biaya operasional. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pengambilan keputusan. Keempat, meningkatkan relationship dengan pelanggan. Dan yang kelima, mengembangkan aplikasi strategi yang baru. Nah, adapun salah satu cara organisasi ataupun perusahaan untuk bersaing dengan para kompetitor, yaitu dengan cara menggunakan sistem informasi yang sangat baik. Ya, tidak sedikit organisasi perusahaan bisa mengeluarkan dana yang begitu besar di dalam investasi sistem informasi tersebut, ya. Kesuksesan pengembangan sistem informasi sangat tergantung pada kesesuaian harapan antara sistem analis, kemudian pemakai, sponsor, dan customer, ya. Nah, berdasarkan penelitian dari peneliti ataupun praktisi, bahwa hasil dari teknologi informasi yang dimiliki oleh perusahaan merupakan mempunyai nilai potensial, ya, yang dapat digunakan salah satu keunggulan kompetitif perusahaan yang bersangkutan. Kemudian infrastruktur teknologi informasi merupakan alat yang digunakan oleh perusahaan
dalam masalah krusial untuk perkembangan keunggulan kompetitif jangka panjang pada sebuah perusahaan tersebut. Nah, di sini adapun manfaat dari teknologi informasi tersebut di bidang bisnis memberikan dampak positif yang sangat besar untuk menjalankan bisnis yang akan dibangun. Nah, di sini ada beberapa manfaat dari teknologi informasi dalam bidang bisnis. Satu adalah munculnya peluang bisnis baru, yaitu e-bisnis ya. Dengan semakin majunya teknologi dan informasi mendorong beberapa orang untuk menciptakan beberapa peluang ya untuk menghasilkan keuntungan dan sebagai model bisnis yang menguntungkan. Contohnya memanfaatkan kemajuan teknologi dan komunikasi seperti Google. Kemudian yang kedua, mengurangi biaya produksi dan operasional ya. Di mana kemajuan teknologi dan informasi dapat membantu perusahaan dalam mengurangi biaya produksi, sehingga perusahaan akan mendapat keuntungan yang sangat besar ya, dengan mengeluarkan pengeluaran yang sangat sedikit. Yang ketiga, mempermudah proses komunikasi dan monitoring setiap karyawan. Mempermudah juga proses dalam komunikasi, monitoring setiap karyawan yang bekerja, sehingga karyawan tidak perlu repot-repot datang ke ruangan rapat untuk berkumpul bersama ya. Cukup dengan bisa melalui telekonferensi ya untuk saling berkomunikasi mengenai beberapa ide yang akan dibahas. Dan yang keempat adalah akses informasi dan penyebaran informasi. Mempublikasikan berita melalui internet kemudian dapat disebarluaskan dengan cepat dengan menggunakan fax ataupun pos. Kita juga dapat menyebarkan luas informasi ke seluruh dunia melalui interaksi langsung melalui komputer. Dan yang kelima adalah komunikasi yang sangat cepat. Fasilitas yang ada di internet banyak membuktikan kecepatan berkomunikasi dengan orang yang dituju seperti email ya, yang telah banyak digunakan oleh masyarakat untuk mengirim dan menerima dokumen seperti chat ataupun video conference untuk mempercepatkan komunikasi. Jadi itulah peranan dari perkembangan teknologi pada saat ini. Kita tidak bisa terpisah dari dunia bisnis karena perkembangan teknologi dapat memberikan keuntungan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Jadi pada pertemuan ke-11 ini hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian materi ini mendapat kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.